Kembali, Yang Mulia, Rimang memperingatkan, kemudian menuntun para meswari mencari jalan pulang, menggerayang dengan tangan dan kaki. Udara sesak dihirup mengandung panas dan bau belerang. Sepanjang jalan Ken Dedes menggumamkan mantra. Dan jalan pulang itu terasa sangat, sangat jauh. Orang tak tahu lagi waktu. Dari sana-sini terdengar para prajurit pengawal berseru mencari sang para meswari. Dan Ken Dedes tidak menjawab. Waktu pada akhirnya sampai di pendopo Pekuan, Yang Suci Belakangka berdiri di antara damar-damar yang menyala besar. Yang Mulia para meswari, tegurnya, semua orang sedang mencari Yang Mulia. Apakah patut Yang Suci tinggal aman di sini, sedang yang lain menyelamatkan yang sengsara, tegurnya kembali. Para dewa telah mengutuk manusia yang berdosa. Tak ada sesuatu yang bisa mencegah datangnya hukuman. Mereka hanya harus menjalani. Para dewa telah menghukum. Bayi-bayi yang baru lahir itu dihukum, boleh jadi sama sekali tanpa dosa. Apakah Yang Suci tidak pernah belajar agama, peraturan yang berlaku antara sesama manusia? Para dewa benar telah menghukum, bukan Yang Suci hanya seorang titah, tukasnya berang, dan terus masuk ke bilik agung. Ia tak peduli pada pandang gusar Belakangka yang tak dapat menembusi halimun debu itu. Selama 3 hari kabut debu merajalela. Semua yang tergelar di atas bumi terselaputi olehnya. Waktu matahari mulai kelihatan lagi, hanya pasir lembut itu juga yang nampak kelabu. Murka sang kelut telah reda. Angin silir meniup ke dalam hati semua kawula tumapel. Orang mengagungkan Ken Dedes sebagai dewi kebijaksanaan. Perintah yang diberikannya pada para pengawal, peristiwa Dr. Dalung, telah menimbulkan harapan pada orang kecil akan datangnya tangan sang pelindung. Dan orang tidak mengkhawatirkan hilangnya Tunggul Ametung. Kalau toh sang aku hilang di telan tanah rengkah, sang Parameswari akan jadi penggantinya yang lebih baik. Di antara semua yang menderita hanya Yang Suci yang paling gelisah. Ia tak dapat menenggang kenyataan melihat Ken Dedes nampak tiba-tiba menjadi keras, angkuh dan galak terhadap dirinya. Lebih dari itu, nampak dibenarkan oleh semua kawula. Ia membutuhkan banyak waktu untuk berpikir, mencari jalan untuk menundukkannya. Dedes bisa menggenggam Tunggul Ametung dalam pengaruhnya. Dan itu tidak boleh terjadi. Pada sore hari datang Tunggul Ametung dalam tandu, digotong oleh 4 orang prajurit di pintu bilik agung. Ia diistirahatkan di peraduan. Belakangka, Dalung dan pembantunya segera mengepungnya. Juga sang patih. Dan Yang Suci itu tidak menyingkir terhadapnya. Ia merasa pandita negeri itu sengaja hendak meremahkannya. Patih Tumapel berlutut di depan kaki sang aku. Nampaknya juga merasa tidak senang melihat Yang Suci seperti sengaja hendak memagari semua orang agar tak terlalu dekat pada Tunggul Ametung. Ken Dedes masih dapat dengar suara bisik suaminya, bagaimana berandal itu? Apakah belum ada beritanya? Belum, Yang Mulia, jawab Yang Suci mengambil kata-kata dari mulut sang patih. Sang patih telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Malahan keterangan tentangnya tak bisa didapatkan. Sahaya tetap pada pendirian Sahaya, Yang Mulia, Borang atau Arih-Arih atau Santing itu sama saja. Tetapi mengapakah Yang Mulia sampai cedera begini? Yang Mulia membutuhkan kekuatan sendiri. Jangan pikirkan si berandal itu, Belakangka menengahi. Serahkan semua pada Sahaya, Yang Mulia, dan beristirahat dalam perawatan terpercaya dari Dalung. Bagaimana cedera Yang Mulia, Dalung? Tanya sang patih. Kaki kanan Yang Mulia ini jelas patah. Yang kiri hanya terpelecok. Rupanya karunia yang dijanjikan kurang mencukupi, susul Tunggul Ametung. Bapak telah rencanakan untuk melipat gandakan. Yang Mulia, sambar Belakangka. Apa kata Dang Hyang Loh gawe? Ampun, Brahmana terkutuk itu tidak ada di tempat. Setiap hari dijenguk, setiap hari belum muncul. Sudah berapa lama disambangi? 5 hari, Yang Mulia. Tunggul Ametung mencoba duduk, tetapi disorong oleh Dalung dan tergeletak lagi. 5 hari. MPU Parwa juga tak ada di rumahnya. Sudah lebih sebulan. Tidakkah sebaiknya diadakan pemeriksaan atas semua Brahmana yang diakui dan tidak di seluruh Tumapel? Tak mungkin mereka pergi tanpa sebab penting. Hati Ken Dedes meriut. Ia merasa Belakangka sengaja hendak mengecilkan dirinya sebagai Parameswari. Lambat-lambat ia menghampiri ranjang, memperlihatkan diri bukan seorang yang mudah untuk disingkirkan. Dalam keadaan tegak berdiri ia menegur, Kakanda datang dalam keadaan begini rupa, tak menghiraukan pandita negeri itu.
Permataku, seru Tunggul Ametung, mendekat sini. Kecelakaan telah menghalangi pencarianku. Dalung mengangkat sembah pada Dedes dan meneruskan pekerjaannya. Para dewa belum merestui, jawabnya. Betapa nyeri Kakanda deritakan. Tidak, Permata. Seorang satria takkan mengaduh karena nyeri. Yang mulia Parameswari, susul belakangka, sebentar lagi tentu akan sembuh seperti sedia kala. Merasa sedang dikecilkan, dalam hati ia panggil-panggil Hyang Mahadewa, waktunya bicara di depan suami cedera seperti ini yang suci. Ampun. Yang mulia, sebut Sang Patih, sebaiknya sekarang ini Yang mulia harus segera beristirahat secukupnya. Adapun tentang urusan negeri akan sahaya terima titah melalui Yang mulia Parameswari. Yang mulia Parameswari akan terlalu sibuk mengurus sang aku. Lagi pula seorang Brahmana tidak punya perhatian pada urusan negeri, sambut belakangka. Tunggul Ametung melambaikan tangan menyuruh semua pergi kecuali dokter dan pembantunya dan Parameswari. Sang Patih mengangkat sembah dan berjalan merangkak mundur. Yang suci belakangka mundur beberapa langkah dan berhenti, berkokoh hendak tinggal dalam bilik agung. Semua Brahmana, Yang mulia, tercatat atau tidak, akan dipanggil ke Kutaraja dengan perintah Yang mulia. Tiada kudengar Yang mulia aku jatuhkan perintah itu, bantahkan Dedes. Yang mulia. Tunggul Ametung mendesis kesakitan. Ken Dedes melambaikan tangan menyuruhnya pergi. Belakangka berbalik dan meninggalkan bilik agung. Permataku, panggil Tunggul Ametung. Ia berhenti dan meringis kesakitan. Mengapakah kau sekeras itu terhadap Yang suci? Bukankah itu tidak patut? Terserahlah padamu siapa yang lebih kau butuhkan. Kalau dia, biarlah aku tinggalkan bilik agung, ia berbalik dan melangkah menuju ke pintu. Dedes! Ah, Dedes, betapa kau tega perlakukan aku begini? Dedes! Ken Dedes berhenti di bawah tabir potongan ranting bambu petung, berbalik, kemudian kembali menghampiri suaminya. Betapa cepat kau berubah. Sini, ditariknya istrinya, dipeluk dan diciumnya. Berbisik, sekiranya kau tahu siapa Yang suci, ia terhenti karena menahan sakit. Belum selesai, Dalung. Setelah memperbaiki letak otot-otot kini Dalung dan pembantunya menarik kaki yang patah itu, membalutnya dengan kerai kayu, kemudian dengan kain. Tunggul Ametung bermandi keringat, meringis dan merongos, mengerutkan gigi dan kening, kemudian jatuh pingsan. Ken Dedes menyeka muka suaminya dengan kain basah, membuka destarnya dan mengairi rambutnya. Waktu suaminya bangun, segera ia mengerang-erang, menyambar lengan istrinya dan menariknya pada badannya. Janganlah begini, tegak Dedes halus, kau masih sakit. Dokter dan pembantunya undur beberapa langkah, kemudian duduk di lantai. Ia mengangkat sembah, kemudian, selesai, Yang mulia. Pergilah kau, anjing pembikin sakit. Ken Dedes menutup mulut suaminya dengan tangan, berpaling pada Dalung, terima kasih banyak, ya, Dalung, semoga dikurniai kau kesejahteraan oleh Hyang Kuera. Dewa kekayaan, pada patung atau relief dapat diketahui dari hadirnya Gana, orang-orang kecil yang membantunya. Tunggul Ametung menyingkirkan tangan istrinya. Belum juga kau pergi, tanyanya dengan mengangkat kepala. Yang mulia aku tidak seyogianya meninggalkan peraduan. Yang mulia Parameswari, segala kebutuhan pokok sang aku harus dilayani di peraduan ini dan keluar juga dalam iringan pembantunya yang membawa keranjang perkakas. Permataku. Tidak layak menganjingkan seorang yang telah menolong. Juga tak layak kau perlakukan Yang suci. Aku bukankah Parameswari? Dia bukan kaula Tumapel, bukan kaulaku. Dia orang Kediri yang ditanam di sini untuk mengawasi aku. Belakangka adalah tangan-tangan Kediri, Sri Baginda Kertajaya. Di hadapan mata batin Ken Dedes terbuka suatu pengertian baru, Tunggul Ametung ternyata bukan yang paling kuasa di Tumapel. Kau mau mengerti, Permata? Aku pun risih didekatinya. Ken Dedes untuk pertama kali mencium wajah suaminya dan membelai dadanya yang berbulu. Bicaralah, Dedes. Ayahku pun belum Kakanda temukan. Kelut menghalangi. Permataku. Para dewa belum membenarkan. Tahanlah dahulu rindumu. Ya, para dewa belum membenarkan, dan Kakanda terluka begini, ia periksa bebatan, tetapi Kakanda tidak dihalangi dalam melakukan tugas negeri. Ada Parameswari yang membantumu. Dedes. Dedes. Kau terlampau muda untuk mengetahui urusan negeri. Barang siapa tidak terlalu muda untuk jadi Parameswari, dia pun cukup tua untuk mengetahui urusan negeri.
Belum mungkin, Dedes. Melihat sidang negeri pun kau belum pernah. Ken Dedes mencium wajah suaminya, berbisik, Kakanda membutuhkan kekuatan sendiri. Aku yang menghalangi Kakanda melakukan tugas negeri. Kakanda harus segera sembuh. Ken Dedes, barangkali juga benar yang aku dengar orang menyebut-nyebut kau Dewi Kebijaksanaan. Nampaknya orang pada memuji kau. Diamlah, Kakanda sedang menderita begini. Apalah arti cedera ini dibandingkan dengan karunia mendapatkan seorang dewi seperti ini? Tidak keliru para dewa menunjukkan padaku untuk memilih kau. Jangan badan digerakkan begini, dan diciumnya leher suaminya. Betapa bahagia diri Kakanda merasa beruntung mendapatkan anak desa ini. Dan kau begitu galak tadinya, mencakar, meludah dan memukul lelah itu lantas pingsan di pelukan. Ken Dedes tersenyum mengenangkan peristiwa itu sebagai kejadian yang tak dapat dielakkannya lagi satu keharusan dari para dewa untuk sampai pada kebulatan tekad sekarang. Tunggul Ametung menangkap tangan istrinya dan tak dilepaskannya lagi. Betapa terbakar hati melihat Dewi secantik ini, dan badan terbelenggu karena langgar yang para dewa tidak perkenankan. Kalau Kakanda rusuh di hati, biarlah Dedes yang selesaikan. Tunggul Ametung tertawa. Aku lihat hati Kakanda memang sedang rusuh karena si Borang, Arih-Arih dan Santing. Anak desa yang nakal itu. Sebentar lagi dia akan lenyap bersama dengan debu kelut. Jangan ikut rusuh karena dia. Seorang anak desa yang dapat merampas upeti setengah tahun bukanlah anak nakal, bisik Ken Dedes. Yang setengah tahun bisa jadi setahun. Badan Kakanda naik suhu begini. Siapakah Borang, Arih-Arih dan Santing? Tak perlu kau tahu, Dedes. Di luar pekuan kau tidak mempunyai sesuatu urusan. Tentu dia seorang Buddha, Dedes memancing-mancing. Aku harap memang begitu. Ah. Kakanda, mengapa harapan dimasukkan dalam hitungan? Tunggul Ametung mendesis kesakitan. Kakanda membutuhkan minuman panas, bisiknya, biar aku uruskan sebentar. Tunggul Ametung melepas lengan istrinya dan membuang muka. Wajahnya kejang dan giginya berkerut. Dedes masuk lagi bersama Rimang yang membawa talam. Melihat Rimang, Tunggul Ametung mengangkat kepala. Rimang, ia melambai, mendesis, jangan biarkan kepalamu jatuh dari lehermu. Apa saja telah kau bisikan pada sang Parameswari? Apalah artinya sahaya ini maka membisikkan sesuatu pada yang mulia Parameswari? Tiada sesuatu, yang mulia. Dedes mengambil cawan air gula kelapa dan membantu suaminya minum daripadanya. Jangan berhati rusuh, Kakanda. Apalah artinya perempuan desa seperti dia? Tak ada sesuatu barang apa, berpaling pada Rimang, pergi kau. Kembali ia seka wajah suaminya, betapa kau rusuhkan hati karena si Rimang saja. Bukankah murka para dewa sudah cukup sehingga Kakanda cedera begini? Dengan demikian hari itu berlalu tanpa sesuatu kejadian. 50 hari Tunggul Ametung terikat pada peraduan dan tergantung pada dengan gigih menolak setiap orang yang hendak menghadap, dan dengan segala cara memaksa mereka menyampaikan pada dirinya. Terlalu banyak yang diketahuinya tentang urusan negeri dalam waktu sependek itu. Juga tentang Borang, Arih-Arih dan Santing yang muncul di mana-mana. Juga tentang Dang Hyang Logawe yang datang ke Pekuan atas panggilan yang suci. Betapa ingin ia menemuinya sendiri dan belum mungkin. Belakangka akan memagarinya. Juga ia dengar tentang ayahnya, ia telah pulang, mengutuk penduduk desa yang tak dapat melindungi anak gadisnya, menyumpahi agar mereka kematian sumber air, dan agar Tunggul Ametung akhirnya tumpas dibunuh orang. Kemudian ayahnya meninggalkan desa Panawijil dan tak kembali lagi. Ia tak tahu benar tidaknya berita itu. Sikap ayahnya menjadi petunjuk baginya, perkawinannya memang tidak direstuinya. Sikapnya terhadap Tunggul Ametung bukan saja tidak berubah, malah jadi semakin tegar. Ia makin menyadari di mana tempatnya antara seorang ayah dan suami. Ia berpihak pada ayahnya, tetap seperti semula. Sekali peristiwa waktu ia meneruskan laporan tentang kegiatan Borang, Arih-Arih dan Santing, ia mendesak. Rasa-rasanya memang dia seorang Brahmana muda. Mengapa Kakanda belum juga membenarkan? Brahmana muda, ya, Brahmana muda. Itu sebabnya janji karunia dilipat 10-kan. Dedes, mengapa kau siksa aku begini rupa? Hanya untuk dapat meyakini, makin meyakini kekuasaan para dewa. Hanya orang Buddha yang menganggap diri bisa meruat diri sendiri untuk pembebasannya. Hanya impian belaka, bukankah demikian, Kakanda? Impian belaka. Diam,
Kau, Dedes. Bahkan para dewa pun masih memerlukan perawatan untuk pembebasannya. Kalau tidak, tidak mungkin ada cerita Carudea dan Sudamala. Apa sesungguhnya maksudmu, Dedes? Kaki Kakanda cedera begini. Tapi kebencian Kakanda pada kaum Brahmana tidak ikut cedera. Itu sebabnya Kakanda belum juga mau membenarkan, orang itu adalah Brahmana muda. Dan untuk jiwanya hadiah itu dilipat 10-kan. Bicaralah pada yang suci. Beri aku air jeruk. Dedes pergi ke pintu dan memberikan perintah. Ia senang mendapatkan perkenan itu. Demi Trisula Batara Guru dan Cakrawartinya, kekuasaan atas alam semesta, Belakangka harus takluk padanya dan mempersembahkan semua isi hatinya. Pandita negeri itu tak boleh lebih lama berusaha menindas, memaksa, seakan ia hanya hambanya belaka. Apakah arti Belakangka dibandingkan dengan Empu Parwa, ayahnya? Ia telah membaca naskah ayahnya yang sudah selesai, cerita tentang seorang anak Brahmana yang meninggalkan kastanya untuk jadi satria, mendapatkan kebesaran dunia yang ternyata tidak memuaskan hatinya, karena dunia makin lama makin jadi beban bagi hati kecilnya, kemudian kembali jadi Brahmana, bertapa seorang diri untuk meratapi kekeliruannya. Apakah yang sudah ditulis oleh Belakangka? Ia bantu suaminya tak pernah terdengar berjeruk itu, dan minta izin untuk menemui Belakangka. Yang Suci sedang duduk membaca mantra Aksamala di pojokan pendopo. Ia perhatikan gerak jarinya sampai mencapai kepala Aksamala, dan Yang Suci. Belakangka membuka mata dan nampak bersiaga, Yang Mulia, kacanya lunak. Dengan perkenan Sang Aku, katakan pada sahaya dari mana asal Brahmana muda bernama Borang, Arih-Arih dan Santing itu? Apa guna Yang Mulia hendak mengetahui? Sang Patih pun belum berhasil menjejaknya. Jadi dia seorang Brahmana muda? Seorang Brahmana takkan berbuat kejahatan, Yang Mulia. Semua Brahmana yang diakui oleh Tumapel tercatat dalam rontal. Tak ada nama Borang, Arih-Arih atau Santing. Dia atau mereka hanyalah penjahat, Yang Mulia Parameswari, hanya berandal yang mengharapkan jatuhnya pedang pada lehernya. Berikan rontal itu padaku. Ampun, itu di luar kuasa Bapa. Jadi sahaya harus datang pada Sang Patih? Tidak. Tak ada wanita diperkenankan menjamah urusan para dewa. Ken Dedes kembali ke bilik agung. Ia mengerti, Belakangka tak suka ia mengetahui sesuatu tentang urusan negeri. Sudah kau dengar, Dedes? Tiada sesuatu. Dia bisa jatuhkan semua kepala dari lehernya. Ken Dedes menatap suaminya, mencoba menerka, apakah Belakangka dipergunakan suaminya untuk memomokinya, ataukah memang momok untuk setiap orang, termasuk suaminya sendiri. Mata aku tidak berkedip. Juga tidak waktu tangannya meraih tangannya, memeluknya dan berbisik mesra, Dedes, Dalung telah menyatakan aku sembuh. Terima kasih pada para dewa belum lagi dipanjatkan di pura, Kakanda. Para dewa adalah abadi, mereka mempunyai kesabaran dalam menunggu. Manusia berumur pendek. Ayahku pun belum Kakanda dapatkan. Juga dia bisa kehilangan kepalanya. Ia mengerti, suaminya mulai mengancamnya. Ia menggigil hatinya meriut kecil. Ia ketakutan. Ia takkan lupakan upacara pemberian nama itu, yang ditutup dengan namamu yang baru, Arok, Sang Pembangun, kau adalah Garuda harapan kaum Brahmana. Arok masih tetap berlutut. Malam semakin sunyi diselingi gelepar kalong menyerbui tajuk pepohonan buah. Garuda harapan kaum Brahmana, ia mengulangi, pelan. Para dewa tidak tunjukkan padamu untuk jadi talapuan. Talapuan, di sini dimaksudkan sebagai kata ejekan untuk pertapa Buddha. Para dewa tiada tunjukkan pada sahaya untuk jadi talapuan, Cakrawarti Batara Guru Sang Mahadewa Shiwa. Kembalikan Cakrawarti Batara Guru Sang Mahadewa Shiwa. Kembalikan keseimbangan jagat Pramudita. Kembalikan keseimbangan jagat Pramudita. Hari sudah larut, Arok. Kembali kau. Bersamadi kau sampaikan terima kasih jangan tinggalkan rumah. Besok akan kujemput kau dan akan kubawa, dan dengan itu ia usap ubun-ubun Arok yang tiada berdestar, dengan dua belah tangan memegangi bahu bidang pemuda itu dan menariknya berdiri, kemudian ia sendiri tertatih-tatih pergi. Sore ini mereka berdua masih juga dalam perjalanan. Guru itu di depan, ia di belakangnya dengan tongkat tangkai tombak pada pundak memikul bungkusan barang keperluan gurunya dalam kain biru. Hanya kadang ia perhatikan kaki tua gurunya yang berterompah upas itu telah jadi kuning coklat karena debu jalanan, ia heran mengapa kaki tua itu belum juga lelah.
Dan baru sekali ini ia saksikan guru itu menempuh perjalanan sejauh itu. Perhatiannya lebih tertarik pada kelilingnya, gunung-gemunung yang serasa tiadakan habis-habisnya, berlapis-lapis menyentuh langit. Jalanan negeri sudah lama ditinggalkan. Juga jalanan desa. Sekarang memasuki yang kurang terawat, yang juga menarik perhatiannya. Ia simak dan pelajari selintas bekas-bekas manusia dan binatang, menaksir kapan kiranya mereka melalui terakhir kali. Juga ranting-ranting di atasnya, apakah patah karena terinjak atau karena jatuh dari dahan, atau memang karena sudah terlalu lama terkapar di udara terbuka. Juga tapak kaki yang tertinggal pada botakan jalanan ia taksir berat yang meninggalkannya. Juga suara angin dan suara tambahan di dalamnya. Juga warna-warni di hutan sekelilingnya. Parang pada pinggang tak pernah dirasakannya. Alat itu telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Parang pilihan, pemberian pemuda-pemuda pangkur padanya, sebagai tanda pengakuan untuk pimpinan tertinggi. Ia tahu betul siapa pemilik terdahulu dari parang langsing itu, dan ia tak mau mengenangkannya. Kalau ia teringat pada pemuda-pemuda itu dengan sendirinya tangannya menggagapi pundi-pundi yang tersembunyi di balik ikat pinggang. Di dalamnya tersimpan sekeping mata uang emas dengan gambar seorang lelaki berhidung sangat mancung, tanpa badan, hanya sampai dasar leher. Bila seorang diri kadang ia memandanginya dan mengherani mengapa ia tak dapat membaca tulisan tertera di bawahnya. Dang Hyang Logawe belum juga mengatakan hendak kemana. Ia tahu jalan yang ditempuhnya ini menuju ke Gunung Kawi. Sampai di bawah pohon asam hutan orang tua itu baru berhenti. Buru-buru Arok menghampiri, mengambil bungkusan pada ujung tongkat tombak dan membukanya di hadapan gurunya. Dan suatu jarak ia perhatikan Logawe makan sekepal ketan dengan daging serbuk, kemudian minum 3-4 teguk air enau dari kalabasa yang terbuat dari buah labu bungkik. Ia tahu apa hendak diperbuat selanjutnya, menyorong sisa makan dan menyuruhnya menghabiskannya. Dan Arok menghabiskan sisa gurunya. Ya, Bapak. Kita akan sampai tepat pada waktunya. Barangkah lebih cepat, Bapak? Lebih baik. Mungkin agak terlambat sedikit. Rasa-rasanya semakin pendek dan pelan juga langkahku. Cukup panjang dan cepat, Bapak. Mereka duduk diam-diam. Burung-burung ramai berkicau di seluruh hutan. Guru itu mengamat-amati tongkat penolak ularnya yang berdebu, kemudian menyekanya dengan selembar luruhan daun kering. Hari ini kau kubawa pergi. Tahu kemana? Tidak. Ya, Bapak. Mungkinkah ke Kawi? Ya, ke Kawi. Tahu untuk apa? Tidak, ya, Bapak. Barang tentu untuk keperluan sangat penting, ya. Bapak. Setidak-tidaknya juga untuk kepentinganmu sendiri sebagai Garuda kaum Brahmana. Ada kau dengar karunia yang dijanjikan oleh Tunggul Ametung? Dengar, Bapak. Siapa mampu menangkap kau, ia mendesis. Karunia apa itu? Emas 50 saga dan perak 150 catak. Dibandingkan dengan karunia yang pernah diberikan oleh Sri Erlangga, itu bukan karunia, sama dengan tulang dilemparkan pada anjing kelaparan. Sri Erlangga memang pemurah, pengasih dan penyayang. Semua keturunannya hampir-hampir tak ada yang seperti ia. Apalagi Sri Kertajaya. Biarpun begitu, Arok hafal betul akan sambungannya, dia bukan guru terbaik untukmu. Kaum Brahmana dari Mataram telah mengangkatnya jadi raja. Tahun berapa itu, Arok? 932, ya, Bapak. Tahun 932 Saka. Untuk memasehikan harus ditambah dengan 78. Ya, 210 tahun yang lalu. Dialah justru orang pertama-tama yang mengkhianati kita, mengkhianati Bapa mertua sendiri, Sri Teguh Dharmawangsa. Memang dia yang membangunkan kembali Mendang, menjadilah Kahuripan, nama baru bagi Mendang setelah dibangun kembali oleh Erlangga setelah dihancurkan oleh Wuri-Wuri Sriwijaya. Tetapi dialah pula yang memunggungi Mahadewa Shiva, merusak tata jagat Pramudita. Keturunannya tak ada yang lebih baik, kataku. Sri Baginda Kertajaya setia pada pengkhianatan itu. Apa katamu, Garudaku? Tata jagat Pramudita harus dipulihkan, ya. Bapak. Ya, kau ingin menjoloknya. Ah, murid yang tahu kehendak para dewa, tidak percuma kau berguru padaku. Tidak percuma ku benarkan kau meningkatkan diri dari Sudra jadi Satria, juga kau bisa jadi Brahmana mulia. Ada sepenuh syarat padamu sudah Satria Brahmana ada dalam dirimu.
Kaulah kesatuan indah, takkan terjadi sekali dalam 100 tahun. Ia tak bicara lagi, berdiri dan mulai meneruskan perjalanan, langsung menuju ke Gunung Kawi. Jalan itu turun naik, gelap oleh payungan pepohonan. Arok berpikir keras tentang maksud gurunya. Bukan tanpa maksud ia mengajaknya bicara. Ia menduga-duga, barangkali ia hendak diajak bersama di sesuatu tempat suci. Seorang Brahmana, telah tua pula, tak mungkin meninggalkan padepokan, menempuh jarak begitu jauh, tanpa terpanggil oleh sesuatu yang terlalu penting. Makin gelap dan makin gelap. Belumkah Bapak memerlukan penerangan? Memberi kesempatan pada Arok untuk menyalakan obor damar. Kini mereka berjalan berjajar. Arok di kiri dengan obor di tangan kiri. Berjalan lambat-lambat begini ia jajarkan kembali pengetahuannya yang sedikit tentang mahagurunya setelah membaca naskah yang ditemukannya dalam sebuah gua yang tidak ditinggali, ia tak jadi bertapa. Naskah itu meriwayatkan kebesaran Buddha Mahayana, seluruhnya dalam Sansakerta tanpa ada sepatah kata Jawa pun. Ia terpesona oleh penggambaran tentang Mahaguru Dharmakirti dari Swarnadwipa, yang menjadi jiwa kebesaran Sriwijaya, tentang Wajrabodhi yang menyebarkan Tantrayana di Sriwijaya dan Cina, tentang Mahaguru Dharmapala dari perguruan tinggi Nalanda, murid dari Mahaguru Dignaga dari perguruan tinggi Kanshi, tentang Nagarjuna. Tentang Aryadewa, tentang Dipangkara, yang setelah belajar di Sriwijaya kembali ke Tibet dan melakukan pembaharuan kepercayaan Buddha di negerinya. Ia tinggalkan gua itu, turun dari Gunung Ketuban dan belayar menuju ke Benggala. Ia bertekad hendak mencari rahasia kekuatan Buddha. Mengapa sampai dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan Shiva sampai di Langka ia berkenalan dengan seorang biksu Viryasanti persahabatan yang mesra itu kemudian melahirkan percakapan semacam ini. Apa perlunya yang terhormat mencari rahasia kekuatan kepercayaan Buddha? Bukankah kekuatan itu tersembunyi dalam diri setiap pribadi? Dari sekian banyak pribadi itu, satu yang tampil, yang lain melaksanakan. Kebesaran duniawi pun dapat dicapai, karena yang lain sudi bersujud jadi budaknya. Yang satu itulah raja. Apakah yang terhormat berkeinginan jadi raja? Tidak. Kalau begitu tidak perlu yang terhormat pelajari kekuatan yang bertujuan melahirkan kebesaran duniawi itu. Dengan demikian ia tak jadi pergi ke perguruan tinggi Nalanda untuk mempelajari agama Buddha Mahayana dan Tantrayana ataupun Mantrayana. Ia mempelajari Buddha Hinayana, mempelajari dari awal bahasa Pali. 5 tahun ia tinggal di Langka, tidak pernah menjenguk perguruan tinggi Nalanda, berkelana ke Cholamandala, Coromandel, Burma dan Champa, kemudian kembali ke Jawa. Buddha Hinayana tidak pernah jadi keyakinannya. Tinggal hanya pengetahuan. Juga Buddha Mahayana, Tantrayana, Mantrayana. Kembali di Jawa, ia tetap seorang Shiva. Ia berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya untuk mendudukan kembali Hyang Mahadewa Shiva pada cakrawartinya yang sesungguhnya. Dan bukan tanpa hasil. Logawi sudah melihat mulainya kebangkitan Shiva. Tinggal satu langkah lagi, dan ia sudah akan dapat mempengaruhi Sri Baginda Kertajaya. Tetapi MPU Tanakung adalah benteng Baginda yang tak dapat dilaluinya. Ia bahkan terpental jauh, menyelamatkan diri ke Tumapal sekarang. Namun kaum Brahmana tetap menghargainya. Dalam suatu sidang Brahmana barang 7 tahun yang lalu telah dikeluarkan gelar Dang Hyang untuknya dan Logawe sebagai sebutan untuk pribadinya yang tak jera-jera bekerja demi kemuliaan Hyang Shiva. Juga untuk ketinggian dan keluasan ilmu yang dikuasainya. Sejak itu ia dipanggil orang Dang Hyang Logawe. Para Brahmana percaya, semua yang diusahakannya, seperti yang sudah-sudah, pasti berhasil dan akan berhasil, tak pernah mengingat pada satu kekurangan yang sangat menyolok padanya, ia tak dapat lancar bicara Sansakerta, sekalipun telah melewati pendidikan di negeri Hindu. Dan kekurangan ini selalu jadi penghalangnya yang terutama dalam sidang-sidang kaum Brahmana dari banyak negeri. Mereka terus berjalan. Langit dan bulan tidak nampak oleh mereka. Hanya pokok, cabang, ranting dan dedaunan, seperti tembok memagari sinar obor damar itu. Tiba-tiba Dang Hyang Logawe berhenti, hatiku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada apa, Arok? Ada sahaya dengar sesuatu. Sim, aku yang bawa obor, dan damar pun berpindah tangan. Tak lama kemudian Logawe berhenti lagi, aku merasa tidak patut melangkah lurus terus. Ada apa, Arok? Ada sahaya dengar sesuatu, Bapak, tapi masih jauh. Apa yang kau dengar? Suara orang, Arok menjawab. Tiadakah Bapak berkeberatan sekiranya sahaya berjalan dulu untuk melihatnya?
Jangan tinggalkan aku. Baik, Bapak. Kalau begitu izinkan saya naik ke atas pohon yang setinggi-tingginya. Bagaimana kalau obor dipadamkan, Bapak? Tiadakah Bapak? Biarkan menyala begini. Kau boleh naik. Arok mengangkat sembah, kemudian melompat ke pokok kayu di sampingnya. Seperti monyet ia berpindah-pindah dari pokok ke pokok lain yang lebih besar dan lebih tinggi, sampai didapatkannya yang tertinggi. Dengan parangnya ia tebangi ranting-ranting dan cabang yang mengganggu pemandangan. Dilihatnya langit di atas dengan bulan penuh tersenyum pada dunia. Diam-diam ia duduk di atas cabang. Suara itu semakin jelas. Kemudian juga nampak olehnya serombongan orang berkumpul-kumpul di tanah lapang dengan berpuluh obor mengelilingi mereka. Ia tutup matanya untuk dapat menangkap dan memahami suara-suara mereka. Waktu ia buka lagi matanya, gerak-gerik mereka di kejauhan sana semakin menjadi tak nyata. Ia masih membutuhkan waktu untuk lebih dapat memahami suara-suara itu. Kini ia mulai dapat menangkap, samar, seperti desir angin lalu, mantra. Ya, mantra, Ling Kling Kandar Paraka.